Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pidato persuasif. Kali ini Ibu akan membahas struktur pidato persuasif dan ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Dan yang ketiga, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Baik anak-anak, kita menganjak ke struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang pertama ada pembukaan atau biasa disebut pendahuluan. Dalam pembukaan berisi salam pembuka, sapaan kepada audiensi, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah mendukung, dan berisi tujuan dari pidato tersebut. Yang kedua ada isi. Isi dari pidato persuasif berisikan argumen dan ajakan untuk mengajak audiens untuk melakukan apa yang kita arahkan. Yang ketiga, ada penutup. Penutup berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, serta salam penutup. Lanjut ke ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, ada nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi adalah perubahan kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda yang berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, memberlakukan berubah menjadi pemberlakuan. Yang kedua ada bentuk pasif dan kata ganti orang. Pembicara berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Contohnya itu, kata ganti orang, dia, mereka. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata menyangkut istilah teknis, abstrak, rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta kata yang saling berkaitan makna. Yang keempat ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata yang bersifat mengajak. Ciri dari kalimat persuasif yaitu menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kelima ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Konjungsi dibagi atas 4, yaitu konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contohnya, dan, atau, dan, serta. Ada konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Ada beberapa jenis konjungsi subordinatif. Yang pertama ada konjungsi subordinatif atribut, tujuan, syarat, waktu, pengandaian, konsesif, pembandingan, sebab, hasil, alat, cara, komplementasi, dan konjungsi subordinatif perbandingan. Selanjutnya ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif terdiri atas dua pasang kata, contohnya, baik titik-titik maupun titik-titik. Tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Penggunaan kalimatnya, contohnya, tidak hanya ibu, tetapi juga ayah ikut membantu membersihkan kebun. Ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya, konjungsi antar kalimat pertentangan meliputi akan tetapi, namun, biarpun demikian, sekalipun demikian. Konjungsi antar kalimat waktu meliputi kemudian, sesudah itu,
setelah itu, sebelum itu. Konjungsi antar kalimat penambahan meliputi tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Konjungsi antar kalimat pembalikan yaitu contohnya kata sebaliknya. Konjungsi antar kalimat keadaan meliputi sesungguhnya dan sebenarnya. Konjungsi antar kalimat penguatan meliputi kata malahan dan bahkan. Konjungsi antar kalimat keeksklusifan dan keinklusifan yaitu kecuali. Konjungsi antar kalimat konsekuensi yaitu dengan demikian. Konjungsi antar kalimat akibat meliputi oleh karena itu dan oleh sebab itu. Adapun persiapan sebelum melakukan pidato, yang pertama tentunya orang yang berpidato harus mempersiapkan materi pidato dengan baik, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan membuat kerangka naskah pidato agar menarik dan menyampaikan isi dari pidato tersebut. Yang kedua, persiapan mengenai pendengar, meliputi minat, perhatian, pengetahuan dan pengertian, pemahaman, kemauan, dan tindak atau perbuatan. Yang ketiga ada latihan berpidato. Yang keempat ada sikap badan. Yang kelima ada suara. Yang keenam ada kewajaran sikap kita saat berpidato. Dapat disimpulkan, struktur pidato persuasif merupakan meliputi pembukaan, pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif yaitu nominalisasi atau pembendaan, bentuk pasif dan kata ganti orang, kosakata, kalimat persuasif, dan konjungsi. Perlu diingat juga sebelum melakukan berpidato, penyaji harus mempersiapkan materi pidato, mempersiapkan pendengar, latihan berpidato, melatih sikap badan, melatih sikap suara, dan kewajaran yang bisa dilakukan saat berpidato. Sekian yang bisa Ibu jelaskan, semoga bermanfaat bagi kalian. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan lainnya, kalian bisa membaca sumber-sumber lain seperti buku paket dan mencarinya di internet. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.